Di desa Watu Ireng, Nyai Sundari adalah janda muda yang paling mempesona. Namun, kecantikannya dianggap sebagai ancaman oleh para istri pejabat desa. Fitnah keji pun dilemparkan. Ia dituduh menggunakan tumbal untuk awet muda. Tanpa bukti, warga yang terhasut menyeret Sundari ke tengah hutan jati. Mereka memaksanya menari di bawah bulan merah. Sebagai bentuk pengakuan dosa, Sundari terus menari hingga kakinya berdarah. Sementara warga melemparinya dengan batu sebelum napas terakhirnya habis akibat luka-luka. Sundari mengucapkan sumpah, "Saben lingsir wengi gamelan iki bakal dadi saksi. Kowe kabeh bakalan joget bareng aku tekan mati. Setiap tengah malam, gamelan ini akan jadi saksi. Kalian semua akan menari bersamaku sampai mati." 3 hari setelah kematian Sundari, desa menjadi sunyi senyap. Namun, saat jarum jam menyentuh angka 2 dini hari, suara gong dan saron terdengar menggema dari arah hutan jati. Padahal, tidak ada seorang pun di sana. Kepala desa ditemukan tewas di ruang tamunya. Kondisinya mengerikan. Ia mati dalam posisi berdiri dengan kaki patah melintir, seolah-olah dipaksa melakukan gerakan tari yang ekstrem secara terus-menerus. Satu persatu warga desa mulai bertingkah aneh. Mereka akan terbangun tengah malam, berjalan sambil memejamkan mata menuju balai desa, dan mulai menari dengan gerakan yang kaku namun sangat cepat. Si orang pemuda bernama Aris melihat sosok wanita dengan selendang merah terbang rendah di atas para penari. Wajah wanita itu hancur sebelah, namun ia tersenyum lebar saat menari. Tawa para penari melalui gerakan tangan seblak sampur. Warga mencoba memanggil dukun sakti untuk menghentikan kutukan. Namun, saat sang dukun mulai membacakan mantra, kerisnya justru berbalik arah dan menusuk jantungnya sendiri, seolah-olah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Anehnya hutan jati tempat Sundari dibunuh, si Uliola mendekat ke arah desa. Pohon-pohon besar kini tumbuh di tengah jalan desa, dan akarnya mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang sudah lama. Suara nyanyian Sundari terdengar di setiap sudut rumah. Siapapun yang mendengar nyanyian itu akan langsung kehilangan kesadaran dan mulai menggerakkan jemarinya, membentuk simbol muger tari yang terkutuk. Aris menemukan bahwa satu-satunya cara menghentikan Sundari adalah dengan membakar selendang merah aslinya yang masih tertanam di liang lahat. Ia harus menggali makam Sundari di tengah malam buta. Saat menyentuh selendang itu, Aris ditarik ke dimensi lain. Ia melihat Sundari yang asli menangis dalam kepedihan, sementara sosok iblis di bilik Kongnula yang mengendalikan dendam tersebut. Aris dipaksa bertarung melawan pengaruh sihir Sundari. Ia harus membakar selendang itu saat Sundari melakukan gerakan puncak tarian mautnya yang bisa menghancurkan jantung siapapun yang melihat. Selendang terbakar dan arwah Sundari menghilang bersamaan dengan fajar. Namun, desa Watu Ireng kini kosong. Tidak ada lagi manusia, hanya tersisa suara gamelan sayup-sayup yang akan terdengar. Bagi siapapun yang berani melintasi hutan jati itu,